Ini kita jadikan penggantinya himpunan ini. Nanti kalau diulang-ulang nggak hatam-hatam. Padahal kita perlu segera menghatamkan insyaallah untuk perbandingan ya, untuk perbandingan dan untuk pindah supaya kita kembali kepada kitab yang muktabar ya, sudah dipakai oleh para ulama dan umat Islam di dunia ini sejak ratusan tahun ya. Berarti Bulughul Maram, kitab ini kita jelaskan terlebih dahulu, disusun oleh seorang imam yang sangat dikenal yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bernama Ahmad Ibnu Ali Ibnu Muhammad ila akhirih, namanya panjang sampai kepada Ibnu Hajar Ibnu Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani rahimahullah. Lahir tahun 773 Hijriah. Berarti sekitar 700 tahun yang lalu. Sekarang 1400 sekian. 700 tahun yang lalu. Beliau sejak kecil kondisi yatim dan sudah hafal Quran di umur 9 tahun. Beliau sangat cepat di dalam menghafal Al-Quran dan juga telah mempelajari dan menguasai secara baik di berbagai macam keilmuan dalam Islam, terutama dalam bidang hadis, sampai beliau dijuluki Ustadzud Dunya fil hadis. Ustadznya dunia ini. Dulu kita kenal apa ya? Gurune jagat ya. Tibae aslinya guyune jagat. Kalau ini gurune jagat tenanan nih, Ustadzud Dunya, Al-Imam Al-Hafidh, ahli dalam ilmu hadis, Tidak hanya itu, beliau juga menguasai berbagai macam ilmu seperti kal fikhi wan nahwi wal adabi wa ghairi dzalik, fikih, nahwu, adab dan lain-lain. Beliau dilahirkan di kawasan Mesir ya, di kawasan negara Mesir. Jadi beliau adalah seorang yang pencari ilmu sejak muda. Beliau berangkat ke Mekah dan mengkaji Sahih Al-Bukhari kepada Musnidul Hijaz, musnidnya Mekah, artinya ahli hadisnya kawasan Hijaz, yaitu Afif Ad-Din An-Nasyawuri. Dan ke Mesir beliau membacakan, berguru ilmu kepada alimnya Mesir yaitu Ibnu Abdin Nasir, kemudian Asy-Syams kepada Asy-Syams Ibnu Al-Qattan, dan mendengar ilmu juga dari Zaftawi. Kemudian berangkat lagi ke Al-Iskandariyah, mendengar dari musnidnya Al-Iskandariyah, ahli hadisnya Al-Iskandariyah yaitu Abi Abdillah Asy-Syafi'i, dan dari Ibn Al-Kharat, dan Ibn Syafi', Ibn Al-Muwaffaq, dari Al-Jazari. Banyak sekali gurunya. Kemudian kembali ke kawasan Hijaz lagi, berjumpa dengan Najmuddin Al-Misri wal Ikfihi, beberapa guru. Kemudian masuk di Yaman, berguru kepada imam bahasa, Imamul Lughah, yaitu Mujidduddin Al-Fairuz Abadi. Kemudian ke Syam, ke Damaskus, pernah 100 hari di Damaskus. Beliau menghatamkan 1000 juz hadis. Di antaranya adalah Mu'jam Al-Awsat Lit-Tabrani wa Ma'rifatus Sahabah Ibnu Mindah, dan mayoritas dari Musnad Abi Ya'la. Banyak sekali keilmuan yang beliau kuasai dan banyak sekali kitab yang beliau susun. Ada yang menghitung sampai 282 kitab. Yang paling dikenal diantaranya adalah Fathul Bari, syarah Imam Sahih Al-Bukhari, yang dunia ini memakainya. Ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Orang kalau sudah baca Fathul Bari sudah cukup, tidak perlu membaca syarah yang lain, saking bagusnya syarah. Itu menunjukkan
kedalaman, keluasan keilmuannya. Termasuk juga susunan beliau yang makbul dipakai orang sak dunia sejak ratusan tahun yang lalu, Bulughul Maram ini. Bulughul Maram ini adalah 1520 ahkam, berisi 1520 hadis yang memuat khusus masalah ahkam, ya, bukan akidah. Bukan, enggak memuat akidah, yang dimuat adalah hukum-hukum yang kaitannya dengan ibadah dan muamalah, kitabul buyu' dan lain-lain, kitabus shalah. Kitab ini kalau di Masjidil Haram, waktu kami ada di sana, diajarkan di kelas 3 I'dadi, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Saking bagusnya kitab ini, banyak para ulama yang mensyarahi. Di antara syarahnya adalah Badrut Tamam, kemudian Subulus Salam, Fathul Allam, Tawdihul Ahkam, kemudian Ittihaful Kiram. Banyak sekali syarahnya. Nah, termasuk syarah yang kita pilih untuk kita bacakan ini adalah syarah namanya Tuhfatul Kiram, yang disusun oleh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Dari mana? Dari India. Dari India. Beliau adalah kepala di Universitas Ibnu Taimiyah dan di beberapa pusat keilmuan, yaitu Ibn Bas dan lain-lain. Mungkin Anda bertanya, kenapa kok India, kok enggak Indonesia? Kalau dilihat dari hasil karya kitabnya, orang India itu banyak yang alim. Bahkan di India itu sudah ada madrasah, sekolah Darul Hadis sebelum di Mekah ada. Dan banyak ulama India yang oleh Malik Abdul Aziz dipanggil ke Mekah untuk menjadi guru di Mekah, menjadi syekh di Mekah, termasuk namanya Syekh Utsman, bapaknya Syekh Yahya. Syekh kami belajar di sana. Kami belajar kepada Syekh Yahya. Kalau Syekh Yahya maulid Mekah, bapaknya beliau dari India, seorang ulama dari India yang dipanggil ke Masjidil Haram untuk mengajar di Masjidil Haram. Kemudian ada Syekh Abu Samah Abdul Zahir yang dipanggil dari Mesir, dirikan imam Masjidil Haram. Lalu Syekh Abu Samah Abdul Zahir mendirikan Darul Hadis, dibantu, diperkuat oleh Syekh Utsman ini, Yahya bin Utsman, dari Syekh Utsman. Itu dari India. Kalau Anda ingin tahu karya tulis ulama India, banyak sekali. Termasuk yang sering kita dengar adalah Aunul Ma'bud, syarah Abu Daud, Sunan Abu Daud, Al-Mubarakfuri. Nanti kalau sampean membaca penyusun syarah ulama-ulama ini, karena kok belakangnya Al-Mubarakfuri, berarti itu orang India. Selama ini kita kenal India, kenal apanya? Kenal lagu-lagunya dan jogetannya katanya. Padahal di sana banyak ulama-ulama yang ahli, Tuhfatul Kiram ini disusun oleh doktor dari India, diperuntukkan untuk jamiah, universitas dan beberapa pondok di sana. Pondok sunnah artinya. Syarah ini diringkas dari, ini adalah ringkasan dari syarah yang besar, yaitu syarah Subulus Salam di Sun'ani dan syarah Fathul Allam lil Qannuji Al-Bukhari, kemudian dari syarah Tawdihul Ahkam di Syekh Al-Bassam. Jadi ini memang sengaja kita pilih ini karena kita terhitung pemula, dan saya masih teringat waktu kelas 3 SMP di Masjidil Haram kita gunakan Tuhfatul Kiram ini untuk mengikuti ujian tulis, kemudian tasbih dari sebagian Bulughul Maram ini. Jadi inilah pilihan kita, yang mudah-mudahan pilihan ini tidak salah, karena
kita mengkaji naskah hadis juga perlu mengikuti bagaimana para ulama menjelaskan hadis-hadis tersebut. Nah, kita ini hanya sekedar membaca dengan benar, menukil apa yang diucapkan oleh para ulama yang betul-betul penjelasannya bisa dipertanggungjawabkan baik secara bahasa, kaidah bahasa maupun secara rujukan nakli mangkul dari kitab-kitab yang muktabar atau yang sudah dijadikan pedoman oleh umumnya para ulama. Baik, jazakumullah khairah, barakallahu fina wa fikum. Kita akan bacakan sebentar sanad yang kita dapatkan dari salah satu guru yang mengajarkan langsung saat itu Bulughul Maram di Masjidil Haram.